Alkisah ada seorang anak muda yang miskin akan bepergian ke suatu negeri asing. Ini merupakan perjalanan pertamanya dengan menaiki kapal laut yang besar dan mewah. Semua penumpang tampak bersemangat dan segera menempati kamarnya masing-masing. Anak muda yang miskin ini mendapat tempat di geladak kapal dengan kasur tipis bersama beberapa penumpang lainnya. Tes. Mah, saya berangkat dulu ya. Iya, Mah. Tapi bukan mulai, Mah. Ucok. Rapopo, Mah. Setengah Jawa, setengah Batak. Iya, Mah. Mereka sampai di atas kapal semuanya. Anak muda ini pun menempati kasur tipis dan beristirahat. Enggak apa-apa, Kak. Terima kasih. Enggak, saya masih kenyang, Kak. Iya. Dengan gembira anak muda ini membuka bekal yang dibawanya, yaitu sesisir pisang, dan mulai memakannya. Anak muda miskin ini hanya memiliki sedikit uang, dan karenanya ia bertekad untuk tidak menggunakan uangnya untuk apapun di atas kapal itu. Ia telah membawa sesisir pisang dan air minum, dan itu cukup baginya untuk bekal makanan sepanjang perjalanannya. Pada suatu sore, sore ini pemandangan laut itu bagus sekali ya. Kita ngopi kapal api. Kapal api, Pak. Iya, ngopi. Sambil lihat pemandangannya. Mentang-mentang di kapal ya, Pak. Mentang-mentang di kapal ya, Pak. Enggak, Pak. Saya pengen tiduran dulu. Lagi capek. Mungkin nanti aja, Pak. Duluan aja, Pak. Iya, nggak apa-apa, Pak. anak muda ini selalu menolak ajakan penumpang lain karena takut menggunakan uangnya untuk membeli makanan dan minuman sekalipun perutnya mulai lapar. Hari terus berganti dan anak muda ini sudah memakan hampir semua pisang yang dibawanya. Ia pun mulai lapar dan pada suatu siang Nggak apa-apa, Ibu. Nanti aja, Bu. Nggak, saya belum lapar, Bu. Makasih ya, Ibu. pada suatu malam anak ini berjalan-jalan di kapal untuk membuang kebosanannya dalam perjalanan yang berhari-hari. Ia tiba di restoran kapal dan mencoba mengintip ke dalam dan melihat betapa banyak penumpang yang sedang makan, menikmati santapan malam di restoran itu. Perut anak muda ini kembali melilit, lapar, dan ia hampir saja masuk ke dalam restoran dan menghabiskan uangnya untuk membeli makanan. Namun, ia segera tersadar akan tekadnya
untuk tidak menghamburkan uangnya yang sedikit. Ia kembali ke ranjangnya dengan sedih hati dan mengambil satu-satunya pisang terakhir yang ia miliki. Demikian waktu berjalan terus dan anak muda ini tidak pernah menginjakkan kakinya di lantai restoran karena ia begitu takut uangnya akan habis terpakai. Pisang yang ia bawa pun sudah lama habis dan ia hanya minum air putih untuk menekan rasa laparnya dan berbohong setiap kali ada yang berusaha untuk mengajak makan di restoran sekalipun perutnya sudah sangat lapar. Saatnya tiba malam Natal. Semua penumpang kapal menyiapkan diri untuk mengadakan ibadah dan jamuan di malam Natal. Seorang ibu melihat anak muda yang lemah ini dan berkata, "Kenapa kamu terlihat lemas? Kamu sakit?" Enggak kak, enggak apa-apa, cuma lelah sedikit aja kak, sama lapar. Ya kenapa tadi kamu gak ke restoran? Ayo. Enggak ada duit kak. Ya, kamu tadi itu waktu kemarin datang, kamu beli tiket kan? Bukan penumpang gelap kan? Bukan. Penumpang gelap, enggak ada lampu kak. Bayar tiket kan tadi kan waktu datang? Beli sih kak, beli. Ya, iya, kalau kayak gitu, kalau kamu beli tiket, kamu tuh dapat fasilitas. Kamu dapat makan sarapan, dapat makan siang, dapat makan malam, dapat juga kalau sore hari tuh kamu bisa dapat snack, sama kopi, sama teh. Terus kamu juga bisa bersosialisasi. Kali-kali aja kamu ketemu pacar di sana. Ya, yang terakhir itu ya kak. Yang saya cari. Oh, Bah, rupanya gitu ya. Baru tahu saya kak. ya udah kalau gitu. Sekarang kan malam Natal nih. Biasanya kalau di malam Natal itu kita tuh di restoran ngumpul-ngumpul. Terus dia ada makanan yang lezat banget. Kamu tuh bisa makan sekenyang-kenyangnya deh. Dari yang kemarin kamu belum makan, diambil aja semuanya. Beneran kak? Iya, ayo Mantap itu kita kak. makan. Jalan kita kak. Mari sudah. karena kurang pengetahuan, anak muda ini tidak mengerti apa yang ia seharusnya yang dapat, yang ia peroleh ya ketika ia membayar tiket kapal. Demikian juga dengan kita, banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti apa yang ia dapat, apa yang kita dapat ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu untuk kita, padahal di dalam firman Tuhan, di Roma 8 ayat 17 tertulis, jikalau kita anak, kita menjadi ahli waris dan kita berhak menerima janji-janji Allah. Untuk mengenal janji-janji Allah dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, mari kami mengajak Bapak Ibu untuk bergabung di dalam KUL, karena di dalam persekutuan di dalam KUL ada kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari KUL Columbus mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.